maaf apakah suara Lanjut Pak Rusdi. lanjut Bu ya, terima kasih Bu. Oke, baiklah Bapak Ibu dosen dan mahasiswa semuanya, saya akan lanjut ke materi yang kedua. Ya. Eh, nah, materi yang kedua. Nah, ini materi penelitian dan kegiatan penelitian dan pengabdian yang saya laksanakan dengan salah satu mahasiswa ya, yang di kelas ini ya, Hasna ya. Hasna Fadila, kelas MHU semester 5 ya, MHU semester 5 kelas C, yaitu mengenai dakwah communication strategy ya, selection during pandemic COVID-19. Jadi temanya ini adalah bagaimana kita menemukan strategi komunikasi dakwah ya yang di saat pandemi saat ini. Oke, saya lanjut izin. Ya, yang pertama kita mau ngebahas dulu apa itu sebetulnya dakwah communication strategy. Dakwah komunikasi strategi itu adalah sebuah metode komunikasi yang bisa digunakan di dalam dakwah untuk memberikan informasi kepada audiens. Ini communication ini juga merupakan bagian dari marketing mix yang kita pelajari di dalam bauran pemasaran, yaitu pada poin promotion, karena tugasnya sama-sama memberikan informasi kepada calon audiens dan konsumen. Oke, yang kedua, bagaimanakah komunikasi dakwah selama COVID-19? Kita melihat bahwasanya ada fenomena selama COVID-19 itu metode komunikasi masyarakat itu terutama generasi muda itu berubah. Komunikasi mulai bergeser atau shifting dari komunikasi secara tatap muka atau langsung fisikal menjadi komunikasi secara online atau virtual. Hal ini tentu harus diperhatikan oleh setiap pemberi informasi untuk mengubah metode penyampaian dakwahnya. Nah, di sini kita melihat sebetulnya ini tidak terkhusus kepada dakwah saja ya, tetapi bisa digunakan untuk komunikasi yang secara umum juga. Nah, sekarang kita lihat di dalam memberikan komunikasi, strategi komunikasi itu terdapat 3 variabel utama atau faktor utama. Yang pertama itu format. Format adalah bentuk media informasi yang akan digunakan. Misalnya apakah formatnya dalam bentuk video, gambar, atau video kolase. Yang kedua itu terkait dengan informasi. Informasi ini adalah jenis informasi yang akan diberikan kepada audiens. Apakah informasinya bersifat edukatif, memberikan pendidikan, ya, pengetahuan, atau persuasif yang sifatnya ajakan, atau rekreatif ya, informasinya lebih cenderung hiburan. Yang ketiga itu platform. Platform ini adalah media sosial apa yang akan kita gunakan untuk menyampaikan informasi kita. Bisa jadi seperti YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, atau salah satu media sosial yang banyak dipakai anak muda itu TikTok ya. Ini kita ambil berdasarkan survei ya, tingkat media sosial yang paling banyak digunakan. Yang keempat, jenis strategi komunikasi dakwah. Nah, dalam memberikan dakwah itu ada 6 jenis strategi yang bisa digunakan. Yang pertama, kita dakwah itu berfokus dengan menggunakan dalil Al-Quran dan hadis ya. Ini di dalam misalnya kita bikin di Instagram, di YouTube, itu isi kontennya memang menjelaskan mengenai Al-Quran dan hadis. Yang kedua, yaitu dakwahnya ini dengan ajakan langsung atau tidak langsung ya. Jadi dakwah ini mengajak pembaca untuk berbuat kebaikan dan melaksanakan ibadah. Yang ketiga, dakwah dengan kisah, cerita, dan analogi. Dakwah ini sifatnya lebih sederhana, memberikan kisah ya atau cerita inspiratif tentang ajaran Islam atau analogi-analogi yang sangat sederhana. Yang keempat, itu dakwah dengan cuplikan ceramah atau khutbah Islami. Jadi bisa jadi ada beberapa metode dakwah itu dengan mengutip secara potongan ya, baik itu secara keseluruhan atau beberapa bagian dari khutbah yang diberi ceramah atau khutbah yang diberikan oleh ustadz. Yang kelima itu dakwah dengan doa dan harapan ya. Dakwah dengan metode ini kita mendoakan orang lain, berharap agar orang lain bisa ya berubah ya atau mengerjakan ajaran Islam. Yang terakhir itu dakwahnya itu adalah dengan penjelasan teoritis. Nah, ini dakwah yang agak cukup berat ya. Jadi mengaitkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis dengan berbagai temuan ilmiah yang telah terbukti oleh ahli di berbagai bidang. Jadi hasil penelitian yang kita kita lakukan nih. Sebelum ke hasil kita dalam penelitian yang saya laksanakan dengan Hasna itu kita menggunakan 3 metode ya.
ada 3 tahap. Tahap pertama itu metode Fuji AHP itu dengan 109 responden. Tahap kedua Fuji Dematel itu dengan 81 responden, dan tahap ketiga itu dengan Fuji Vicor dan Topsis dengan 63 responden. Jadi ada total 253 responden. Jadi yang pertama itu kita akan membahas mengenai yang pertama itu mengenai temuan yang pertama itu untuk mencari tingkat kesensitifan kriteria. Jadi kita mempunyai 3 faktor, yaitu format, informasi, dan platform, dan juga ada 12 subfaktor mulai dari video, gambar, video kolase, informasi edukatif, informasi persuasif, informasi rekreatif, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Nah, di sini kesimpulan sederhananya bahwasanya ketika setiap orang mengakses sosial media, itu yang pertama mereka lihat itu adalah tipe informasinya. Apakah informasinya bersifat seperti ini, skornya secara faktor ini yang paling tinggi? Apakah informasinya bersifat edukatif, persuasif, atau rekreatif? Tentunya mereka akan memilih jenis informasi yang paling mereka sukai atau mereka butuhkan. Terus yang kedua, kalau kita lihat dari segi subfaktor, itu dilihat di sini kalau kita bandingkan dari 12 indikator ini, terlihat bahwasanya yang paling penting itu dalam memberikan komunikasi dakwah di dalam media sosial itu kita harus menggunakan video. Makanya kita lihat di sini rank yang pertama itu adalah video. Jadi kalau misalnya ada organisasi dakwah atau misalnya ada kegiatan-kegiatan dakwah yang akan kita laksanakan, maka sangat direkomendasikan untuk membuat materinya dalam bentuk video. Oke, terus yang kedua, nah ini menarik juga ya, ini metode kita pakai kaitan antar strategi. Jadi kita ada 6 strategi tadi, itu kita adu satu sama lainnya. Itu menggunakan metode Fuji Dematel, ini juga ada grafiknya. Mungkin saya perbesar dulu ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya dari 6 strategi ini, itu terlihat dengan metode ini, itu strategi yang paling memberikan dampak dalam dakwah itu adalah yang strategi dengan penjelasan teoritis ya, karena skornya paling tinggi. Namun jika kita lihat di grafik ini, kita bisa melihat bahwasanya ini ada hasil-hasilnya yang negatif dan positif. Apa maksud dari negatif dan positif ini? Ini ada yang negatif itu diberikan namanya efek, sedangkan positif itu kausal ya. Kausal ini artinya apa? Ini strategi yang 3 terbawah ini dia memberikan dampak terhadap strategi yang lainnya. Sedangkan 3 strategi yang di atas ini dia hanya menerima dampak. Sehingga kalau kita lihat di sini memang strategi yang paling tinggi nilainya itu yang kanan atas ini ya, memang DTE. Jadi dia untuk membaca grafiknya ini kita ambil yang paling kanan atas. Jadi memang strategi dengan menggunakan dakwah dengan penjelasan teoritis itu akan mempengaruhi strategi-strategi yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam sebuah strategi itu dia saling berkaitan satu sama lain. Ini metode yang kedua. Selanjutnya ini metode yang ketiga, kita menggunakan namanya itu untuk melihat bagaimana pengaruh setiap strategi yang 6 ini kepada subfaktor yang 12 ya. Ini kita gunakan nama metodenya itu Fuzitopsis ya. Di sini kita menggunakan matriksnya. Nah, jadi kesimpulannya nanti kita akan mencari nilai closeness coefficient ya. Closeness coefficient ini yang melihat bagaimana dampak dari strategi ini. Jadi kita punya 6 strategi. Kalau kita gunakan 6 strategi ini, bagaimana dampaknya kepada setiap subfaktor, dan pada akhirnya strategi yang tertinggi itu adalah strategi yang nomor 5 ya, yaitu strategi dengan dakwah yang mengutamakan doa dan harapan. Itu hasil dari metode Topsis. Berikutnya juga kita lihat di metode Vicor, hampir sama dengan Topsis ya. Cuman kalau di Topsis kita menggunakan closeness coefficient, Fuji positive ideal solution dan Fuji negative ideal solution, sedangkan pada Topsis itu kita menggunakan model yang namanya group utility dan indivisible regret ya, serta yang terakhir itu Vicor index. Di sini juga terlihat bahwasanya strategi yang paling memberikan dampak terbesar itu adalah strategi dengan doa dan harapannya, dakwah with prayer and hope. Nah, ini dia. Karena dia dalam Vicor ini kita mencari skor terendah, berbeda dengan Topsis. Topsis ini adalah strategi yang berdampak itu adalah jika skor closeness coefficient-nya tertinggi, tetapi pada Fuji Vicor kita melihat itu rank terendah gitu. Oke, jadi kesimpulannya dalam penelitian dan
dan presentasi ini juga salah satu bagian pengabdian ya dari penelitian yang sudah kami lakukan, yang saya lakukan dengan Hasna ya. Yaitu kesimpulannya ada 3 saja. Yang pertama, kami menyarankan ketika sebuah organisasi dakwah atau organisasi apapun jika ingin memberikan promosi itu hendak mempertimbangkan jenis informasi dulu. Jadi jenis informasi ini adalah hal yang paling sangat penting ya, karena ketika setiap konsumen akan ketika setiap konsumen akan membaca informasi itu, mereka akan melihat tipe jenis informasi. Jadi pastikan apakah kita menggunakan informasi yang sifatnya edukatif, mendidik, informasi persuasif, atau informasi rekreatif yang sifatnya hiburan. Terus yang kedua, nah ini juga sangat penting sekali, subkriteria itu bahwasanya sangat penting menggunakan video. Jadi apapun informasi yang akan kita berikan itu diminta untuk menggunakan video. Karena video ini akan mempunyai potensi untuk ditonton lebih tinggi dan pemahamannya juga lebih tinggi. Yang terakhir, dari 6 strategi yang digunakan untuk kegiatan dakwah ini, itu kita lebih cenderung memprioritaskan strategi dengan doa dan harapannya. Nah, ini hasil dari penelitian yang sudah kita laksanakan. Oke, baiklah Bapak Ibu, 2 slide sudah dijelaskan mahasiswa semua. Apakah ada pertanyaan? Atau jika tidak ada pertanyaan di dalam yang ini, di chat juga boleh, diketik. Jika ada pertanyaan di chat juga nggak apa-apa. Atau sudah cukup paham? Oke, Nanda semua, apakah ada pertanyaan? Baiklah Bapak Ibu, kalau saya bertanya lagi, kalau misalnya tidak ada pertanyaan atau nanti boleh ditemui saya setelah kegiatan ya, apakah boleh izin saya tutup? Atau ada pertanyaan, silahkan saya akan coba jawab. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Nanti video ini juga akan saya upload di YouTube nantinya. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat ulang kembali atau bisa nanti mengontak saya. Jika begitu, saya mohon izin untuk menutup video ini, karena setelah ini juga akan ada beberapa dosen kita yang juga akan memberikan materi ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ibu dosen, boleh saya izin tutup, dan pada mahasiswa juga semuanya. Pak. Oke, terima kasih Bu Sep, Ibu Manda, Ibu Wika, saya izin tutup ya. Nanda semua, saya juga izin tutup. Ya, nanti kalau ada diskusi, silahkan diskusi setelah ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, dan kepada mahasiswa semuanya. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.